Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GKT Trinity sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Mari bersyukur datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan satu. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian KTPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Kasihnya besar, bukan
terdapat di 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mempersiapkan hati kita masuk dalam pengakuan dosa, mari kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 24, Juru Selamat yang Ajaib. Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilakan jemaat mengambil waktu pengakuan pribadi sejenak. Setelah itu saya akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami menyadari siapakah kami di hadapan Engkau. Kami adalah orang-orang yang selayaknya dihukum. Kami orang-orang yang selayaknya mendapat hukuman dari Allah. Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk datang kepadamu ya Tuhan. Karena kami, dalam kehidupan kami Tuhan, kami sering melakukan dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah datang di dunia Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau telah memperdamaikan kami, anak-anak tubusan-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu ajaib bagi hidup kami pribadi. Bapa di surga, namun dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan,
Kami sering menyakiti hati-Mu. Kami sering mengecewakan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Baik itu dalam pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, keinginan-keinginan hati kami yang tidak memuliakan Engkau Tuhan, maupun dalam perbuatan-perbuatan kami yang sering mengecewakan, menyakiti hati Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepada-Mu Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama hidup ini kami sering menyakiti Engkau, kami sering berdosa terhadap Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Tuntun perjalanan hidup kami ke depan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa sering mengerti apa menjadi kerinduan Allah dalam hidup kami. Kami bisa mengerti bagaimana kami menyenangkan dan memuliakan Engkau dalam hidup kami, dalam sisa-sisa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila doa pengampunan dosa kami yang kami sampaikan kepada-Mu Bapa, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Berita anugerah. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah, terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Petunjuk hidup baru. Dengarkan pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan iman rasuli dan doa syafaat. Kembali kita mengangkat pujian dari KPTK nomor 146. Beritahu Yesus. Mungkin dalam hubungan hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, tidak selalu lurus. Pasti banyak tantangan, pasti banyak pergumulan. Kepada siapakah kita mau menyampaikannya? Kita mungkin menyampaikannya kepada orang tua kita, saudara kita, hamba Tuhan, ya itu wajar. Tapi ada satu pribadi yang begitu mengenal akan hidup dan pergumulan kita. Siapkah kita memberitahu Yesus pergumulan kita? Mari kita angkat pujian ketika 146, beritahu Yesus. Yesus
pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang dikasih secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Doa sempat akan dipimpin oleh Roh Paling. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari seraya kita berdoa membawa beberapa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami juga membawa beberapa syafaat kami, beberapa pokok doa kami kepada Tuhan. Dan intinya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan atas kehidupan beberapa saudara kami yang berulang tahun di dalam bulan ini, di dalam minggu ini. Kami juga mengingat secara khusus untuk Pak Iho, kami juga mengingat untuk Pak Boni, kami juga mengingat untuk Saudari Dea, kami juga mengingat Ibu Natalia dan juga Ibu Emi. Kami bersyukur di mana Tuhan menyertai memelihara kehidupan setiap mereka. Dan kami percaya Tuhan, bagaimana Allah yang setia juga akan terus selalu menuntun kehidupan mereka di dalam segala hal, tugas dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan secara khusus anak-anak-Mu yang selalu menanti kesembuhan, yang selalu menanti pemulihan yang daripada Tuhan. Kami mengingat secara khusus untuk Pak Ferdi, kami juga mengingat untuk Saudara Ariel, kami juga mengingat untuk Ibu Maria Taula, kami juga mengingat para hamba-hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Cornelius. Biar Tuhan yang juga akan menolong setiap mereka, biar iman mereka kepada Tuhan selalu mengatakan bagaimana ada sebuah kesembuhan dan juga pemulihan daripada Tuhan. Bagaimana obat-obatan dan juga tim medis Tuhan pakai menjadi saluran daripada perpanjangan kasih Allah di dalam kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan secara khusus persiapan perayaan Natal yang juga akan kami sebagai jemaat ini kami akan lakukan di tanggal 3 Desember dan juga 4 ibadat. Kami percaya bila Tuhan juga akan tolong secara khusus juga tanggal 25 dalam komisi anak dalam merayakan Natal. Bila Tuhan juga akan tolong setiap panitia yang juga akan mempersiapkannya dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan di mana juga pemilihan juga terjadi di dalam pemilihan penatua di minggu lalu. Biar Tuhan juga akan tolong setiap hamba-Mu yang terpilih dan juga para penentu hal yang terpilih. Biar Tuhan juga akan tolong biar mereka Tuhan berikan hikmat dan juga manfaat daripada Tuhan sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka, sehingga jemaat ini pun bagaimana merasakan kasih Allah di dalam kehidupan. Kami juga mengingat Tuhan secara khusus GKI Citra Raya tentang Tuhan di dalam perayaan Natal tanggal 17 Desember dan juga KKR Natal 4 Desember, yaitu di suku Tengger di Gunung Bromo. Biar Tuhan juga akan tolong setiap penata-layan dan juga untuk hamba-hamba yang mempersiapkan pelayan ini, biar bagaimana sukacita Natal juga ada dan juga nyata khususnya bagi suku Tengger di Gunung Bromo. Kami juga tidak lupa mengingat untuk bangsa negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami dan juga pakai pemerintahan bangsa kami ini menjadi alat Tuhan di dalam membawa sebagai damai sejahtera atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami saat ini juga membawa untuk setiap kami yang membawa pergumulan juga permasalahan hidup kami kepada Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan juga akan melawat kami, bagaimana Engkau yang menyertai kami sebagai Allah iman melalui dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan doa kami kepadamu, juru syafaat kami yang hidup, yang mengajarkan doa kami, Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan untuk kembali.
bersyukur hari ini Tuhan bisa bawa kita dengan kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan kita menerima firman Tuhan dan untuk menyanyikan KPPK 199. Izinkan saya untuk membaca Injil Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 mengangkat kita masuk dalam KPPK 199. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sambil bersama kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian KPPK 199, Jaminan Mulia. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan bersuka cita ketika saat ini kami diberikan lagi kesempatan untuk membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh merahmati hati dan pikiran kami, sehingga kami juga boleh dapat memahami dengan baik akan apa yang menjadi pelajaran yang bisa kami boleh renungkan dari pembacaan Alkitab di hari ini, dan bagaimana kami hidup di dalam akan kerajaan-Mu. Tuntun kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Ibu Bapak. Ya Ibu Bapak, saya mengajak kita hari ini untuk membaca kitab Injil menurut Matius, pasal yang ke-13. Injil menurut Matius, pasal 13. Ada dua perumpamaan yang akan kita baca, yaitu ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Lalu nanti kita lompat ke ayat 36 hingga ayat 43, lalu ayat 47 hingga ayat yang ke-50. Saya akan bacakan Matius 13 ayat 24 hingga ayat ke-30 lebih dahulu. Di situ LAI memberikan judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Saya lompat ayat 36 hingga ayat 43 yang merupakan penjelasan dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekarang Ibu Bapak, saya ajak kita membaca secara bergantian ayat 47 hingga ayat yang ke-50. Saya ayat 47, Ibu Bapak ayat 8, ayat 48, kita baca hingga ayat yang ke-50. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Saya bacakan lagi satu bagian Ibu Bapak dari Matius pasal 25 ayat 31 dan ayat 32. Matius 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-32, saya bacakan bagi kita.
Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, kita kembali ke dua perumpamaan yang menjadi fokus perenungan kita, Ibu Bapak. Meskipun di Warta memang judulnya ada perumpamaan tentang pukat, tapi ketika waktu mempersiapkan bagian ini, dua perumpamaan ini ternyata memang saling berkaitan. Ibu Bapak, kalau saya ingin memulai dengan bertanya, bagaimana perasaan kita ketika mendengar khotbah atau membaca tulisan atau artikel tentang yang namanya Hari Penghakiman, atau yang kadang dalam bagian lain disebut sebagai Hari Tuhan. Hari Penghakiman, di mana Tuhan datang dalam kemuliaannya dan kemudian penghakiman terakhir itu dijalankan. Apa yang Ibu Bapak rasakan? Senang? Takut? Gemetar? Atau biasa aja? Gimana? Apa yang kira-kira mendominasi perasaan kita? Atau kalau lihat lukisan gitu ya, lukisan gambar, ada salah satu lukisan klasik yang terkenal memang menggambarkan kedatangan anak manusia itu, dan Allah Tritunggal datang di situ. Tapi ternyata ada beberapa orang Kristen yang merespon, waduh takut juga lihat gambar kayak gitu. Ibu Bapak gimana? Hari Penghakiman, waktu mendengar istilah itu, yang muncul otomatis duluan di benak kita, sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang menggembirakan? Ya, tapi memang faktanya ya, ada ya ternyata orang-orang Kristen yang juga memang ketakutan. Kalau lihat lukisan yang kayak gitu atau mendengar tentang Hari Penghakiman, seakan tidak nyaman. Jadi bukan berita yang menggembirakan, walaupun seharusnya jadi berita sukacita, tapi jadi menggentarkan atau menakutkan karena bayangan-bayangan kengerian, ketakutan begitu memenuhi imajinasinya. Ya, saya nggak tahu apakah itu disebabkan karena eksploitasi yang terlalu berlebihan. Ketika seseorang berkhotbah, bertobat kamu, kalau nggak kamu nanti masuk neraka. Di neraka itu nanti gini-gini hukumannya, didaftarkan listnya. Nah, akhirnya jadi penuhlah imajinasi memori orang juga tentang kengerian ketika Hari Penghakiman. Jadi takut dulu muncul dengan gambaran itu. Atau juga mungkin karena beberapa kultur budaya yang namanya bicara kematian tentu tidak menyenangkan. Apalagi kalau sudah bicara penghakiman terakhir. Wah, itu lebih sangat tidak nyaman untuk dibahas. Tapi ternyata Alkitab memasukkan itu kan. Jadi memang juga harus renungkan. Apalagi kita tadi mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan salah satu poin di sini saya bacakan. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu masuk di dalam butir pengakuan iman kita. Berarti penghakiman terakhir merupakan satu topik yang tidak dapat dihindari oleh seorang Kristen. Dan tentu berarti penting untuk direnungkan. Topik ini luas. Banyak bahasannya seperti kira-kira berapa banyak orang yang akan masuk di surga, atau kapan itu, nanti terbagi lagi dengan konsep-konsep kerajaan 1000 tahun dengan cabang-cabangnya. Tapi saya tidak akan bahas hal itu secara teknis, tapi mari kita lihat dalam bacaan kita tadi. Tadi kita baca perumpamaan tentang pukat, Ibu Bapak. Pukat atau mungkin kalau diterjemahkan ke Indonesia, bahasa kata lainnya juga bisa berarti jala gitu ya, alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan gitu. Dan perumpamaan tentang pukat masuk di dalam kumpulan perumpamaan Tuhan Yesus yang disusun oleh Matius. Ini tidak ada di Injil lain, cuma ada di Matius. Yang disusun oleh Matius dan diajarkan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga
dan hari penghakiman. Jadi kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu dikaitkan dengan hari penghakiman. Dan nanti seperti apa kedatangan hari penghakiman itu. Ada perumpamaan-perumpamaan yang lain sih yang bicara juga tentang hari penghakiman. Ya tentang lalang dan gandum yang tadi kita baca, nanti juga akan kita renungkan bersama-sama. Juga ada perumpamaan tentang 10 gadis, yang bijaksana dan yang bodoh. Lalu ada juga perumpamaan tentang talenta, lalu kemudian ada cerita tentang penghakiman terakhir, pemisahan kambing dan domba yang tadi sempat saya baca di Matius 25. Namun kalau lihat konteks, maka seperti saya sampaikan di awal tadi Ibu Bapak, bahwa perumpamaan tentang pukat tidak dapat dipisahkan ketika kita merenungkannya dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum, yang sama-sama menyoroti hari penghakiman. Apalagi ini satu pasal, di pasal yang sama di Matius 13. Jadi dua perumpamaan ini sama-sama menyoroti hari penghakiman, cuma punya perbedaan. Nah, perbedaannya adalah kalau perumpamaan tentang lalang di antara gandum lebih menyoroti sebelum penghakiman. Nah, kalau perumpamaan tentang pukat, hari penghakimannya. Tapi apa yang bisa kita pelajari? Ini menjadi pertanyaan awal di dalam perenungan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum dan perumpamaan tentang pukat mengenai hari penghakiman? Mari kita lihat kembali perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Secara cepat, sewaktu kita membaca tadi, Ibu Bapak, kita akan melihat dalam perumpamaan ini dikisahkan tentang seseorang yang menabur benih yang baik di ladangnya, lalu kemudian di malam hari musuhnya menaburkan benih yang buruk. Dan kalau lihat artinya kita tahu bahwa benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, benih yang buruk adalah anak-anak si jahat. Dan yang menabur benih yang buruk adalah si iblis. Cuma kita lihat kan, kita ketemu satu realita di situ. Bahwa waktu ditanya sama pelayannya, Tuhan mau nggak kami cabut aja itu lalang? Dijawab sama Tuannya, jangan dulu, belum waktunya. Biarkan aja dulu tumbuh sama-sama. Nanti kalau sudah, baru dipisahkan. Yang lalang itu dikumpulkan lalu dibakar, yang gandum dikumpulkan masuk ke lumbung. Tapi kita lihat faktanya. Poinnya adalah bahwa sebelum hari penghakiman, keduanya ini belum dipisahkan. Keduanya ini ada sama-sama di dalam dunia. Baik lalang maupun gandum. Belum dipisahkan sebelum hari penghakiman. Memang nanti ketika hari penghakiman, dipisahkanlah mereka. Tapi sebelum itu masih hidup sama-sama. Di sini menariknya fakta ini. Bahwa anak-anak kerajaan Allah atau mereka yang percaya kepada hasil pemberitaan Injil, saat ini sebelum hari penghakiman, memang masih harus hidup di antara anak-anak si jahat di dalam dunia ini. Jadi kita masih harus hidup di antara mereka yang tidak percaya kepada Allah atau anak-anak si jahat. Cuma kan pertanyaannya, kenapa sih Tuhan izinkan gitu kan? Kok nggak segera dibinasakan aja nih si lalang gitu? Kok nggak segera dicabut aja gitu? Atau kalau dibalik, kenapa nggak segera diselamatkan aja si gandum gitu? Atau anak-anak kerajaan? Enggak juga. Memang nanti kalau lihat bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab, memang punya penjelasannya tentang kenapa itu dilakukan. Tapi yang pasti adalah realitanya, saat ini sebelum hari penghakiman, kita memang ditempatkan Allah atau dikehendaki Allah hidup bersama-sama dengan anak-anak si jahat. Umatnya hidup bersama-sama dengan anak-anak si jahat. Jadi sebelum penghakiman hidup sama-sama. Poinnya di situ, sederhana Ibu Bapak. Nah, kalau balik ke perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan tentang pukat juga kisah yang sederhana. Kisah yang akrab dengan para murid Yesus yang sebagian besar adalah nelayan. Dan poinnya juga jelas.
bahwa di situ dikisahkan ada pukat yang dilabuhkan atau ditebarkan di laut, lalu kemudian mengumpulkan berbagai jenis ikan. Dan kalau sudah penuh ya diseret ke pantai, dipisahkan. Ini tidak asinglah dengan para murid Yesus. Tapi apa artinya? Ya artinya juga sudah dijelaskan di situ. Tindakan melabuhkan pukat itu adalah tindakan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yang dilakukan para murid kepada semua orang dari berbagai latar belakang apapun. Mau dia orang baik, mau dia orang buruk, dari manapun dia. Diberitakan kepada semua orang. Injil itu. Makanya dikatakan di situ penuh dengan beragam ikan. Berbagai-bagai jenis ikan. Jadi tindakan melabuhkan pukat bicara pemberitaan Injil yang dilakukan kepada semua orang. Lalu setelah penuh waktunya, setelah pukatnya penuh, di situ kita langsung dapat pahami, begitu akhirnya tiba atau waktu hari penghakiman tiba, maka dikumpulkanlah semua untuk menghadapi penghakiman Allah. Dan penghakimannya adalah bentuknya pemisahan antara orang jahat dan orang benar. Apa yang dilakukan? Ikan yang buruk dicampakkan, dibuang. Tidak ada keterangan dikembalikan ke dalam laut. Biasanya orang kalau nangkap kemudian rilis gitu ya, dibalikin. Ah buruk ini, udah pulangin aja. Enggak. Yang sudah diseret atau dipisahkan dari hasil pukat itu dicampakkan, dibuang. Ikan yang bagus dimasukkan ke dalam keranjang. Pemisahannya tegas, pemisahannya jelas. Lalu apa yang terjadi? Yang satu dilempar ke dalam neraka, di mana di situ ada api yang menyala-nyala, tapi juga ada ratapan dan kertak gigi. Nah, gambaran ini sebenarnya mirip dengan Wahyu, walaupun juga unik. Dikatakan di situ neraka atau dalam perapi yang menyala-nyala, tapi ada ratapan dan kertak gigi. Ada api, tapi ada orang meratap dan ada orang yang mengkertakkan gigi. Orang yang mengkertakkan gigi itu kan bukan karena kepanasan biasanya kan. Orang yang mengkertakkan gigi biasanya karena kedinginan. Tapi ini gambaran nerakanya memang sungguh unik. Ada api yang menyala-nyala, tapi di situ ada orang yang mengkertakkan gigi. Intinya sebenarnya poin kalau bicara tentang neraka Ibu Bapak, perbandingan dengan surga. Orang yang dicampakkan ke dalam neraka adalah orang yang dijauhkan dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang masuk ke dalam hadirat Tuhan yang penuh sukacita. Di sini kita melihat realitanya. Bahwa waktu hari penghakiman terjadi pemisahan. Semua sama-sama menghadap penghakiman, mau orang benar maupun orang jahat. Semua sama-sama berdiri di hadapan tahta penghakiman Allah. Tapi nanti penghakimannya bentuknya adalah pemisahan. Mana ikan yang baik, mana ikan yang jahat. Kalau seperti bahasa di Matius 25 tadi, mana yang domba, mana yang kambing. Dipisahin. Jadi dari dua perumpamaan ini ada pelajaran apa? Dua pelajaran. Satu, sebelum hari penghakiman, ya kita hidup sama-sama. Umat Allah diizinkan atau dikehendaki Allah hidup dengan anak-anak si jahat di dalam dunia ini. Dan mengherankan, karena bukankah anak-anak Allah akhirnya seringkali mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan dari anak-anak si jahat. Dan balik seperti pertanyaan saya tadi di awal. Kenapa nggak langsung dicampakkan saja orang-orang itu? Kenapa nggak langsung dibuang saja mereka? Kenapa masih harus tunggu hari penghakiman? Bukankah ada banyak orang yang menderita? Anak-anak Allah yang dalam pergumulan imannya, bahkan sampai akhir hidupnya bisa mengalami kesukaran hingga mati. Kenapa Tuhan bertindak sedemikian? Satu orang penafsir ngomong kayak gini, Ibu Bapak. Ya kenyataannya memang seperti itu. Dan itu adalah misteri. Beberapa penafsir yang lain adalah, yaitu untuk menunjukkan karunia Allah, penyertaan Allah.
Walaupun kita jadi bertanya-tanya, karunia seperti apa yang mengizinkan hal itu? Nah, di situ muncul yang namanya aspek yang sulit dari kasih Allah. Ternyata bicara kasih Allah tidak selalu gampang. Ada kesulitan tertentu juga untuk memahami. Tapi ya ini, pelajarannya adalah, realitanya adalah, sebelum hari penghakiman, anak-anak kerajaan hidup di antara anak-anak si jahat, sekalipun mengalami kesukaran. Realita kedua dari perumpamaan tentang pukat adalah, nanti ketika hari penghakiman, setelah pukat itu penuh, kita tidak tahu kapan, tidak ada orang yang bisa prediksi, tapi ketika pukat itu penuh, waktu itu tiba, semua kita akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Dan di situ terjadi pemisahan. Mana yang bersama Allah, mana yang tidak bersama Allah. Sekarang pertanyaannya begini. Jadi kita ini sekarang Ibu Bapak, gambaran kondisi kita nih, lagi hidup di antara dua realita ini. Kita sedang hidup di dunia di antara orang-orang sejahat, dan kita juga masih menantikan hari penghakiman itu, di mana kita akan berdiri di hadapan Allah. Di sini ketegangannya. Ini masa yang sedang kita jalani. Maka pertanyaan lebih lanjut adalah, bagaimana kita hidup di dalam kondisi seperti ini? Bagaimana saya jalani hidup di dalam dua realita ini? Bahwa saya sebagai umat Allah berada di antara anak-anak sejahat, tapi juga nanti hari penghakiman itu tiba. Apa yang perlu saya lakukan? Maka di sini saya kira ada beberapa sikap. Yang pertama, ya kita jangan menjadi orang yang gegabah untuk mendahului atau menghakimi seseorang. Orang itu pasti tidak selamat. Pasti masuk neraka dia. Biarlah dia mati lenyap di sana, dimakan api yang menyala-nyala itu. Kadang kan di dalam kegelisahan, di dalam ratapan, di dalam kejengkelan, ungkapan kutuk itu kadang bisa begitu mudah keluar dari mulut kita tentang orang yang bisa begitu jahat. Biar mati aja dia di sana. Tapi kalau sudah seperti itu kan berarti kita sedang mengambil posisi Tuhan yang adalah hakim. Biar saja orang itu mati. Pasti dia masuk neraka. Makanya dulu kadang saya heran, ada orang-orang, ini masuk surga enggak ya? Tokoh ini masuk neraka enggak? Ini. Aduh, kadang dengan pertanyaan seperti itu menjebak. Karena seakan-akan memposisikan diri kita yang paling tahu nasib akhir seseorang daripada Allah. Penentunya ada di kita. Oh, tokoh ini masuk neraka. Tokoh ini masuk surga. Orang itu masuk neraka. Orang ini masuk surga. Siapa kita? Penghakiman itu bukan bagian kita. Jangan gegabah untuk melakukan hal itu. Karena itu bukan bagian kita, itu bagiannya Allah. Bagiannya kita sebagai anak Allah di dalam hidup di antara dua realita ini apa? Berita ini Injil. Bagian kita sebagai anak Allah ketika hidup di antara dua realita ini apa? Lakukan kehendak Allah. Bukan ribut, itu masuk sini, ini masuk situ. Enggak. Bagian kita adalah lakukan kehendak Allah dengan tekun. Hingga hari penghakiman itu tiba. Saya ingat ada satu pendeta senior yang memang memberikan ilustrasi ini kan. Kamu kalau lagi ujian, terus tiba-tiba guru pengumuman. Ya anak-anak, 5 menit lagi lembar jawaban dikumpul, ujian selesai. 5 menit lagi kamu ngapain? Kamu santai-santai, kamu leha-leha, siu-siu, lirik kiri, lirik kanan, atau kamu semakin giat? Periksa jawabanmu, kemudian perbaiki kalau ada yang salah. Atau baca lagi ulang, kemudian kerjakan lagi dengan sungguh-sungguh. Semakin cepat, mana yang kita lakukan? Kita memang tidak tahu kapan akhir zaman itu tiba. Tapi waktunya udah dekat. Maka daripada ributin, ini masuk ini, itu masuk ini. Kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Kerjakan pengabdian kita kepada Allah dengan tekun. Melayani, memberitakan Injil.
Itu yang perlu kita lakukan. Yang kedua, bahwa kita tidak perlu takut terhadap hari penghakiman. Semua orang akan berdiri di hadapan penghakiman Allah. Baik anak-anak kerajaan maupun anak-anak si jahat. Tapi nggak perlu takut anak-anak kerajaan. Karena kenapa? Karena meskipun harus menghadapi penghakiman Allah, tapi tidak ada penghukuman bagi mereka. Saya bacakan ya, Yohanes 3 ayat 18. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, yaitu anak yang diutus Allah, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Atau perkataan Paulus lagi, di Roma 8 ayat 1. Saya bacakan lagi, Ibu Bapak. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ya, kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman itu. Tapi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang adalah anak-anak Allah, tidak ada penghukuman. Penghakiman iya berdiri di hadapan si hakim, tapi tidak ada hukuman bagi mereka. Maka sesungguhnya hari penghakiman atau hari Tuhan itu bukanlah sesuatu yang menggentarkan atau menakutkan bagi anak-anak Allah. Itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang penuh dengan kemenangan. Makanya kan digambarkan di situ tadi di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum, mereka nanti akan masuk di dalam kemuliaan Allah, bercahaya terang. Masuk di dalam sukacita dengan Allah di surga kelak. Jadi itu adalah hari yang penuh dengan sukacita, bukan hari yang menakutkan bagi anak-anak Allah. Maka jangan gentar. Yang ketiga adalah apa yang bisa kita lakukan? Maka mari kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini yang bolak-balik diingatkan Yesus di dalam Matius 25. Baik dengan perumpamaan tentang 10 gadis, maupun juga dengan tentang talenta untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan. Mari kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan harinya, tapi mari kita berjaga-jaga. Dengan cara bagaimana? Melakukan bagian kita dengan tekun. Sekarang kalau kita refleksi, Ibu Bapak, saya akan tutup khotbah saya dengan ilustrasi seperti ini. Di dalam Alkitab, ini pertanyaan buat Ibu Bapak, buat kita ya bersama-sama sebentar malam sebelum tidur. Di dalam Alkitab ada 2 tokoh yang tidur di perahu. Satu tidur di kapal besar di Perjanjian Lama ada 1 tokoh yang tidur di kapal besar. Dan dia tidur padahal dia sedang dalam perjalanan lari karena tidak mau melakukan kehendak Allah. Ibu Bapak tahu nggak ini orang siapa? Ini orang diutus pergi sama Tuhan. Kamu pergi ke sana. Dia nggak mau. Dia melarikan diri. Naik perahu, naik kapal besar. Lalu turun ke bawah, dia tidur di dalam. Ini orang tidur. Tapi tidurnya di dalam pelarian, tidak lakukan kehendak Allah. Di Perjanjian Baru, ada juga yang lagi tidur di dalam perahu. Tapi orang ini tidur karena kelelahan setelah seharian melakukan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Saya pikir Ibu Bapak tahu orang yang kedua juga. Kira-kira buat sebentar malam nih pertanyaannya.
sebelum ibu bapak dan kita tidur. Tidurnya kita sebentar malam itu karena apa? Karena seharian ini kita giat bertekun melakukan kehendak Allah, atau karena seharian ini kita tidur karena kelelahan melarikan diri dari Allah untuk malas melakukan kehendaknya. Kira-kira tidurmu tidur yang mana sebentar malam? Tahu ya dua orang yang saya bicara nih ibu bapak ya. Satu di perjanjian lama itu Yunus, kedua di perjanjian baru itu Yesus. Yesus itu yang tidur di perahu waktu dia meredakan angin ribut dibangunkan para murid. Tapi dia tidur karena sebelumnya dia melakukan pertanyaan. Maka dalam hari-harimu, termasuk ketika engkau beristirahat karena apa? Lari karena tidak mau melakukan kehendak Allah, atau dua, karena beristirahat setelah melakukan kehendak Allah sepanjang hari dan supaya besok pagi boleh segar lakukan kehendak Allah lagi. Engkau tidur yang mana? Di dalam dua realita ini, bahwa sebelum penghakiman kita masih ada di dunia, di antara anak-anak si jahat, dan nanti hari penghakiman kita akan berdiri di hadapan dia. Cuma kita tidak tahu kapan, tapi pasti terjadi. Maka di dalam dua realita ini, ketegangan ini, apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Salah satu penandanya adalah kita tidur karena apa? Setelah seharian. Hidup giat bagi Allah atau hidup giat melarikan diri dari Allah? Mari kita berdoa. Padamu ya Allah, kami datang berdoa. Memohon tuntunanmu dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa penantian kami dan pengharapan kami akan kedatanganmu di dalam kemuliaan. Dalam masa-masa kami menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan kesukaran. Kami memohon hikmat daripadamu, memohon kekuatan daripadamu, agar kami dapat jalani hidup ini dengan baik. Supaya ketika kami dapat berjumpa denganmu, kami sungguh dapat menyenangkan hatimu. Tuntun kami ya Allah untuk bergiat, bertekun, melakukan apa yang engkau kehendaki sebagai bagian dari hidup kami, anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang tugas. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah dan menjadi bekal dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan kata semua saudara yang ada di waktu jemaat kita. Minggu ke-47, pertanyaan ke-122. Apa doa yang pertama? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat IKT Trinity, kurang lebih selama 3 bulan kita telah banyak menerima firman Tuhan, tema-tema khotbah yang berkaitan dengan panggilan pelayanan. Kita juga telah melaksanakan pemilihan majelis minggu lalu dan juga berjalan dengan baik. Satu perenungan buat kita, apakah panggilan pelayanan hanya tertuju kepada para majelis yang terpilih? Tentunya tidak. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan juga memanggil semua kita, baik para majelis yang terpilih, para hamba Tuhan maupun seluruh jemaat. Mari kita memberikan yang terbaik
buat pelayanan pekerjaan Tuhan dengan cara mari kita berpikir, mari kita semua jemaat IKT Trinity maupun kita yang hadir memikirkan apa yang dapat saya pikirkan untuk kemajuan pelayanan gereja ini. Tentunya juga mari kita terus berdoa, apa yang dapat kita doakan untuk kemajuan pelayanan GKT Trinity. Doakan para hamba Tuhan, doakan para majelis nanti dalam melaksanakan pelayanan, doakan sesama jemaat, sehingga pelayanan GKT Trinity ke depan menjadi pelayanan yang bisa diberkat buat seluruh jemaat dan juga buat kota ini. Perjalanan hidup kita tidak tahu kapan berakhir. Mari kita berangkat pujian KPPK 342. Beri terbaikmu sambil kita memberikan persembahan. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur lipat terima kasih. Kau telah izinkan lewat pemberitaan Injil kami dapat mengenal Engkau. Kami dapat mengenal rencana-Mu dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, terima kasih Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kerajaan-Mu. Bapa surgawi, siang kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami, waktu kami, talenta-talenta kami, pikiran-pikiran kami Tuhan, tenaga kami, maupun apa yang Engkau percayakan kepada kami, harta benda Tuhan. Tuhan tolong kami, tuntun kami, untuk kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau selama hidup yang Engkau izinkan kami jalani tengah-tengah perjalanan hidup ini Tuhan. Bapak surgawi, sebagai ungkapan syukur kami pada hari ini, kami membawa bukan persembahan dari berkat-berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami untuk Kau pakai dalam pekerjaan Tuhan khususnya di gereja ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan apa yang masih sisa pada kami Tuhan, bila tolong dengan hikmat dan pimpinan dari Tuhan, dari Roh Kudus-Mu, kami dapat mempergunakannya dan bertanggung jawab di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Dimasukkan diri kembali. Teman sekalian, saya akan membacakan waktu Jemaat Gereja pada hari ini. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Power mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 20 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, tanggal 27 November akan diadakan perpisahan dan jamuan kasih dengan Majelis Michael. Dalam hal ini, kami majelis mengimbau satu keluarga dapat membawa satu macam menu. Dan jika ada keluarga yang belum sempat membawa, kami mengharapkan bisa tetap hadir di dalam acara atau kebaktian minggu depan. Yang ketiga, amplop persembahan kasih untuk Majelis Michael telah disediakan, dan jika ada jemaat yang akan memberikan cendera mata supaya dapat dipersiapkan dan dapat menyerahkan pada tanggal 27 November minggu depan. Keempat, sehubungan dengan perayaan Natal umum 3 Desember dan Natal setelah minggu 25 Desember, maka dana yang dibutuhkan sebesar 7 juta rupiah. Untuk itu amplop Natal telah disediakan. Mohon dukungan dan seluruh jemaat sekalian. Yang kelima, yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama Bapak T. Ivan 16 November, yang kedua Pak Boni, yang ketiga Saudari Ria, yang keempat Ibu Natalia, yang kelima Ibu Emi Nurhayati. Data kajian sepekan dapat kita lihat, yaitu Kamis 10 November ibadah rumah tangga hadir 14 orang, Sabtu 12 November remaja dan pemuda hadir 12 orang, ibadah sekolah minggu 13 November hadir 4 orang, ibadah umum 13 November hadir 57 orang. Dua-dua sepekan dapat kita doakan di rumah kita masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan ibadah umum Minggu 27 November, tema komitmen pelayan Kristus. Pengkhotbah Saudara Valen di Turgos Majelis Wilayah Torebo, kemudian Bapak Kapin, sehingga Bapak Ferry dan Saudara Fredri, doa syafaat Majelis Michael, Dr. Syafaat di Wilayah Torebo, penerima tamu keluarga Bapak Anjibun, tempat PKT Trinity. Untuk ibadah minggu 24 Desember dapat dilihat di warta. Ibadah rumah tangga 24 November jam 19.30, pengkhotbah Saudara Valen, itu Gosip Erda, Rumus Bapak Kalvin, doa syafaat Michael, doa persembahan Ibu Kedawati, tempat keluarga Bapak Jeffrey Urianto. Persekutuan doa dan remaja, sudah remaja dan pemuda, Sabtu 26 November jam 18.30, tempat PKT Trinity, tema diskusi film, demi pujian pada ini, doa syafaat Yonata, pengkhotbah Gosip Michael. Sekolah minggu tanggal 26 November jam 8.30, tempat PKT Trinity dengan petugas-petugas yang terang. Demikian awal jemaat kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam doxologi. Kami persilahkan pada pertanyaan. Mari kita bangkit berdiri, Ibu Bapak. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin.